Pak Anggana, artinya pengusaha ini sudah mencium ada aksi dari kelas menengah yang mencoba untuk mengerem konsumsinya. Seberapa signifikan ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mungkin bulan sebelumnya? Kalau kita melihat sebetulnya trennya cenderung melambat. Kalau kita melihat memang tidak cukup drastis anaknya dan saya yakin Bu Dina juga mungkin punya indikator yang lebih lebih akurat, tetapi memang kita melihat adanya masyarakat mengerem. Mengerem karena memang mereka sekarang memiliki satu tanda petik kepastian ketersediaan pekerjaan mereka juga sementara ini memang cukup menantang karena kita tidak bisa memungkiri shifting dari berbagai otomatisasi atau penerapan teknologi pada berbagai lini industri sehingga ada kekhawatiran bagaimana keberlangsungan pekerjaan mereka itu tetap tersedia sehingga mereka akan bersikap sangat-sangat hati-hati dalam mengkonsumsi barang dan juga indeks kepercayaan konsumen IKK itu cenderung stagnan dan tidak bertumbuh kalau menurut saya mungkin hanya pergerakannya hanya sangat sedikit dan trennya justru perlambatan. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga anak ke. Nah, untuk itu makanya memang perlu ada semacam terobosan-terobosan kebijakan mungkin yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Apalagi kita juga tahu di tahun 2025 mendatang kita sudah menyambut kenaikan pajak pertambahan nilai 1%. Dan juga ada rencana penerapan-penerapan kebijakan fiskal lainnya yang tanda petik diinginkan pemerintah untuk dapat mengendalikan kualitas kesehatan masyarakat. Tetapi ini menjadi si malakama Anneke, karena kita tahu peningkatan harga yang di pass over ke masyarakat itu akan meningkatkan eh, ketidakmampuan mereka untuk memperoleh barang dengan harga terjangkau. Nah, terus juga lagi ada perang dagang dan sebagainya. Nah, ini akan sangat kompleks sekali dan kita melihat mungkin semester kedua 2024 ini akan banyak sekali tantangan dari sisi eksternal dan juga dalam negeri kita dan juga perubahan kebijakan yang mungkin kita akan saksikan di mulai Oktober 2024 ini. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Nina. Ibu Nina melihat kondisi pada saat ini, apalagi kita juga berada dalam transisi pemerintahan. Ibu lihat stimulus apa yang mungkin bisa tepat dinikmati oleh kelas menengah ini? Ya, kalau kita lihat sebetulnya PPN itu yang paling mengkhawatirkan karena akan memukul semua kelas ya karena rata gitu ya. Jadi naiknya 1%, tadi kedengarannya hanya 1%, tapi merata begitu dan itu menjadikan kelas menengah semakin terjepit karena apa? Dia tidak dapat bantuan. Kalaupun kelas yang termiskin tadi 40% termiskin itu masih ada bansos, masih ada apalah bantuan pangan dan seterusnya gitu ya. Kalau yang paling kaya kan pertumbuhan apa namanya usaha mereka juga cukup pesat karena bantuannya cukup tinggi gitu ya. Jadi sektor-sektor tertentu kan dapat insentif ya, tapi bukan ke UKM-nya ya, ke pengusaha besarnya gitu. Jadi kalau kita lihat kan dulu di awal waktu setelah Covid itu ada mobil motor otomotif ya rumah gitu ya, itu pembebasan relaksasi pajaknya sangat membantu gitu ya. Tapi lihat bahwa ke pertumbuhan dari kelompok konsumsi rumah tangga itu kalau kita lihat data terakhir 2004 ini ya semester triwulan satu itu yang paling itu kan rendah hanya sekitaran 4%-an gitu dibandingkan pertumbuhan ekonominya 5%. Berarti dia di bawah rata-rata. Dia bukan penggerak dari pertumbuhan. Penggeraknya justru di triwulan satu itu pemerintah, konsumsi pemerintah. Artinya apa? Artinya ya bansos ini yang bergerak ke perlindungan sosial kepada masyarakat eh, kelompok termiskin. Nah, lagi-lagi yang kita khawatirkan adalah pemerataannya ya. Jadi dampak kebijakan. Betul ada kebijakan PPN yang akan bisa membuat pertumbuhan akan semakin tertekan, terutama kelas menengah. Nah, sementara itu yang harus kita lihat lagi bantuan apa? Sempat ada misalnya kur gitu ya, ataupun bunga itu kan sudah terlalu tinggi tadi disebut gitu ya. Nah, yang menjadi problem adalah lagi-lagi kelas menengah bawah atau menengah yang menengah benar gitu, menengah bawah dapat bantuan bersama kelompok miskin, menengah atas dan menengah yang punya usaha dan sebagainya ini yang nggak kebagian bantuan yang cukup mapan begitu ya. Jadi artinya apa? Dari sisi kalau kita lihat yang kemarin terkenal langsung itu dari satu dampak kebijakan Garmen misalnya ya, itu kan banyak lapangan kerja di situ dan banyak kelas menengah yang bekerja di situ ya menengah menengah atas sekalipun dengan bisnisnya ya konveksi itu kalah dengan persaingan impor gitu. Jadi apa yang terjadi? PHK lagi dan kemudian kelas menengah lagi yang kena karena kan mereka bekerja di area itu ya. Jadi kalau pabrik tutup ya penjual makanan sekitar juga tutup dan seterusnya. Jadi jangan bayangkan bahwa kelas menengah atas atau menengah ini seluruhnya ada di sektor formal ya. Banyak juga yang di sektor informal ya. Jadi bisnisnya itu bisa berupa perdagangan, bisa pariwisata, begitu ya, bisa juga berupa apa namanya
high tech ya, startup yang kita tahu juga banyak PHK begitu ya. Jadi ini yang kita agak khawatirkan ya, kelompok yang 40-80% ini yang kalau kita lihat data makronya malah pertumbuhannya ada yang negatif ya, di tengah itu negatif. Pertumbuhan negatif itu artinya bukan naik ya, pendapatannya turun gitu ya, dalam konteks 3 tahun ya begitu ya. Artinya kalaupun dia punya usaha, usahanya tidak menghasilkan lebih baik dari sebelumnya gitu, menurun ya pendapatannya. Nah ini yang perlu perhatian, yang sifatnya kebijakan relaksasi untuk industri menengah dan perlindungan ya terhadap serangan barang impor yang kalau itu mengenai kelas menengah ya, yang kita bayangkan ada garmen dan perdagangan ya. Nah ini yang sebetulnya rentan ya, karena pemerintah tidak punya alat yang efektif, bahkan ada kebijakan yang gonta-ganti yang membuat kelas ini semakin tertekan ya, karena kalau tidak mampu kan mereka PHK orang aja udah tutup ya, pabriknya selesai gitu ya. Pabrik sepatu iya tutup, Batam itu pabrik garmen juga tutup gitu. Kita mendengarnya enggak, karena di sini banyak lapangan kerja ya. Jadi industri lapangan kerja menyerap lapangan kerja yang kalau di PHK akan mengenai menengah atas ya. Dan datanya kita bisa lihat data setengah pengangguran naik ya, dari 9 jutaan itu menjadi 12 juta, 9, berapa 5 gitu ya, seingat saya ke 12,11 juta dalam data terakhir ya. Jadi data Februari 2023 dibandingkan 24. Jadi waktu 24 itu ada kenaikan setengah penganggur. Setengah penganggur itu artinya mereka yang bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Jadi bekerja kan didefinisikan 1 jam ya. Jadi kalau mereka bekerja 2-3 jam gitu masih cari kerjaan lagi dong yang lebih panjang atau cari yang upahnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bicara hanya pengangguran, tingkat pengangguran menurun data makronya, tapi yang lupa dibicarakan setengah pengangguran, kita sadar bahwa inilah rentannya kelas menengah ada di sini. Ya, jadi itu yang kira-kira harus diarahkan ya, kebijakan yang memberikan insentif kepada penciptaan lapangan kerja, pajak subsidi langsung, perlindungan kepada barang domestik ya di dalam perdagangan, itu kan ada regulasi impor, regulasi ekspornya yang harus diperhatikan. Seperti itu.